Halo, nama saya Cikita Asranisa dengan NIM 1652128. Saya dari kelompok 4 Fisika 17 dari Fakultas T. Di sini saya akan menjelaskan tutorial modul 8, yaitu tentang termodinamika. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 bagian A. Nah, di sini katanya ada grafik PV, dan kita diminta untuk mengurutkan kerja dari keadaan A sampai B. Nah, kita diminta urutkan yang paling besar gitu. Berarti urutan W-nya itu apa? Nah, di sini kita bisa lihat kalau ini grafik PV dan ini dari A ke B gitu. Makanya panahnya itu ke kanan semua. Oke, kita diminta membandingkan proses 1 sampai 4 urutannya itu gimana. Nah, di sini kita tahu kalau usaha untuk mengubah volume gas dari V initial ke V final adalah W sama dengan integral VI VF dari PV dV. Nah, sehingga untuk kasus ini karena di sini kita tahu VI-nya A dan VF-nya ini B, maka karena PV-nya juga tergantung proses, maka kita tahu W-nya ini integral A sampai B PV dV. Nah, di matematika kita tahu kalau integral tentu ini dapat direpresentasikan sebagai luas daerah di bawah kurva. Nah, sehingga besar usaha untuk mengubah volume gas dari A ke B adalah luas daerah bertanda di bawah kurva PV yang dibatasi oleh V sama dengan A dan V sama dengan B. Nah, berarti W-nya ini sama dengan luas daerah bertanda gitu di bawah kurva PV. Nah, untuk tandanya sendiri, dia itu bergantung pada prosesnya gitu. Jika gas diekspansi, di mana berarti volume akhir lebih besar daripada volume awal, maka tandanya ini positif. Berarti W-nya itu nilainya positif. Sebaliknya kalau gasnya yang dikompresi, di mana volume akhir kurang dari volume awal, maka tandanya negatif, yang berarti juga usahanya negatif. Nah, di sini sesuai yang tadi udah dikemukakan, berarti kita tinggal membandingkan aja gitu luas masing-masingnya. Ini dibatasi A, ini dibatasi B, dibatasi V sama dengan A, V sama dengan B. Nah, buat semuanya juga gitu. Nah, kita lihat luas di bawah kurvanya ini ada yang kalau buat proses 1 ini yang ditandai warna kuning, yang kedua ini warna pink, yang ketiga ini warna biru, dan yang keempat ini warna hijau. Kalau kita membandingkan, kita tahu secara kita lihat langsung gitu ya. Kalau L2 lebih dari L1, lebih dari L3, lebih dari L4. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kita bisa ngelihat ini kalau dibandingin, karena ini skalanya udah sama, jadi kayak kita bisa langsung ngebandingin gitu, nggak usah ngitung. Kita dapat pertidasamaan ini. Nah, karena prosesnya ini adalah ekspansi, kan kita lihat VB sama VA ini, ya ini lebih besar gitu ya, lebih besar VB dibanding VA. Makanya berarti usahanya bernilai positif karena itu ekspansi atau luasnya bertanda positif, yang berarti buat luasnya langsung disama denganin aja sama usahanya gitu. Nah, kita substitusi ke persamaan yang pertidasamaan yang ini, kita dapat W2 lebih dari W1, lebih dari W3, lebih dari W4. Berarti urutan usaha dari yang paling besar itu 2, 1, lalu 3, lalu 4. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Karissa Zahrani Putri, NIM 1652129. Pada video ini saya akan menjelaskan nomor 2 bagian A tutorial 8 fisika. Gambar di samping menunjukkan diagram tekanan terhadap volume suatu gas ideal. Gas melakukan usaha 5 Joule dari proses isotermik A sampai B, dan 4 Joule melalui proses adiabatik B sampai C. Berapakah perubahan energi dalam gas tersebut jika gas mengalami proses sepanjang garis lurus A sampai C? Oke, berarti di sini kita tahu bahwa W usaha yang dilakukan dari titik A ke B adalah 5 Joule, dan usaha dari B ke C adalah 4 Joule. Dengan A ke B itu adalah proses isotermik, dan B ke C adalah proses adiabatik. Ditanya adalah delta U dari A ke C. Di sini kita akan menjawab menggunakan persamaan kalor, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, untuk sistem siklik itu, delta U-nya bernilai 0, karena dari titik A ke B, ke C, lalu ke A lagi. Nah, kita tahu untuk proses isotermik, delta U-nya itu bernilai 0, karena delta T-nya bernilai 0. Isotermik itu tidak ada perubahan suhu. Untuk proses adiabatik, kita tahu bahwa Q sama dengan 0, sehingga delta U-nya bernilai negatif dari usahanya. Maka di sini kita tulis untuk sikliknya seperti ini.
Delta UAB ditambah delta UBC ditambah delta UCA sama dengan 0. Dengan delta UAB bernilai 0 dan delta UBC bernilai negatif dari usahanya, sehingga delta UBC bernilai minus 4. Untuk delta UCA kita belum tahu, tapi bisa kita cari. Melalui proses substitusi dan pindah ruas, maka kita tahu delta UCA-nya itu bernilai 4 Joule. Tapi yang kita inginkan adalah delta U dari proses A ke C, sehingga kita dapat membalik saja menjadi minus 4 Joule untuk delta U dari proses A ke C. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Hanif Maulana Pradana, NIM saya 165212234. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tutorial fisika dasar untuk modul 8 yang bagian A, khusus untuk nomor 3 saja ya. Nah, langsung saja ke soal. Sebuah titik pada gambar di samping menunjukkan keadaan awal suatu gas dan sebuah garis vertikal yang melalui titik tersebut membagi diagram PV, jadi tekanan volume, menjadi dua area, yaitu area 1 dan 2 seperti pada grafik ini ya. P sebagai sub Y dan V volume sebagai sub X. Dengan ini tadi yang dimaksudkan dengan garis vertikalnya. Dengan ini adalah daerah 1 dan ini adalah daerah 2. Nah, yang ditanyakan adalah kerja atau usaha ya yang dilakukan oleh gas, apakah positif, negatif, atau nol nilainya. Nah, yang A ini adalah gas yang mengalami proses ke atas sepanjang garis vertikal. Nah, kan kita tahu bahwa usaha itu adalah integral dari volume awal sampai volume akhir. Kita integralkan tekanan terhadap volume, dimana kita ketahui ya bahwa integral itu jika pada suatu grafik adalah luas di bawah kurva. Jadi di sini bisa kita simpulkan untuk yang A, karena ini vertikal garisnya hanya pada satu titik seperti ini, luasnya adalah 0 di bawah kurva ya. Atau dengan menggunakan kalkulus ya, teorema kalkulus, yaitu dimana integral dari volume sampai volume yang sama atau nilai sampai nilai yang ke nilai yang sama adalah 0. Jadi di sini kita simpulkan bahwa A itu adalah 0. Begitu juga dengan B ya, gas yang mengalami proses ke bawah sepanjang garis vertikal, karena masih sama vertikal meskipun ke bawah sama saja nilainya 0. Nah, untuk yang C yang ditanyakan adalah gas yang mengalami proses kemanapun dalam area 1, jadi pada area sini. Jadi di sini tadi kan sudah kita juga tahu ya bahwa adalah nilai usaha gas proses termodinamika adalah luas di bawah kurva. Nah, jika prosesnya adalah ke kanan, maka bisa kita hitung integralnya atau luasnya, nilainya adalah positif ya. Nah, jika ke kiri arahnya itu maka akan negatif nilainya. Dan jika arahnya vertikal juga seperti pada ini, meskipun pada daerah 1 maka akan 0 ya. Jadi di sini C juga bisa kita simpulkan bahwa positif jika arahnya prosesnya ke kanan dan negatif jika ke kiri. Oh ya, dan di sini adalah 0 jika vertikal sama seperti pada garis vertikal yang ini ya. Nah, begitu juga dengan ini koma. Begitu juga dengan yang D, sama ya. Untuk daerah 2, jika kanan itu positif, jika kiri adalah negatif, dan jika vertikal adalah 0. Jadi di sini adalah 0 jika vertikal. Nah, jadi demikian pembahasan saya pada nomor 3 bagian A tutorial fisika dasar modul 8 ini. Terima kasih telah menonton. Saya mohon maaf jika ada yang salah atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Tisna NIM 1652125 akan menjelaskan soal tutorial fisika dasar 1A modul 8 bagian A nomor 4. Apakah temperatur gas ideal bertambah, berkurang, atau tetap selama proses A. Ekspansi isotermik, B. Ekspansi pada tekanan tetap, C. Ekspansi adiabati, D. Tekanan bertambah pada volume konstan. Untuk solusinya yang A, karena tekanan gas pada ekspansi isotermik yang mengakibatkan suhu awal sama dengan suhu air, maka tidak terjadi perubahan temperatur sehingga temperatur gas adalah tetap.
Kemudian untuk yang B, ekspansi pada tekanan tetap atau nama lainnya adalah ekspansi isobarik. Dilihat adalah terdapat perubahan volume yaitu dari V1 sampai V2 delta V. Karena delta V sebanding dengan delta T, maka temperatur gas adalah bertambah. Dari rumus PV sama dengan nRT. Kemudian untuk yang C, ekspansi adiabatik. Ekspansi adiabatik tidak terjadi perubahan kalor, yaitu Q sama dengan 0, yang mengakibatkan delta U sama dengan min W. Kemudian CV delta T sama dengan min W, sama dengan min P delta V. Karena delta T sebanding dengan min delta V, maka perubahan suhunya adalah negatif, yang mengakibatkan temperatur gas adalah berkurang. Kemudian untuk yang D, pada volume konstan atau nama lainnya adalah isokorik, volumenya adalah tetap, sehingga delta P V sama dengan NR delta T. Karena delta P sebanding dengan delta T, maka temperatur gas adalah bertambah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fawazra Sendria, dan saya akan membahas bagian A nomor 5 dari modul 8 tutorial fisika dasar 1A. Oke. Jadi, di sini kita punya soal mengenai grafik PV ya. Sebuah titik pada gambar di samping menunjukkan keadaan awal suatu gas dan sebuah garis proses adiabatik yang melalui titik tersebut membagi diagram PV menjadi dua area, yaitu area 1 dan 2. Oke, jadi ini adalah mula-mulanya gas, keadaan awalnya adalah di sini, kemudian ada area 1 dan area 2, yang itu merupakan belahan dari grafik atau garis proses adiabatiknya. Nah, untuk proses berikut ini, tentukan color Q apakah positif, negatif, atau 0. A, ketika gas mengalami proses ke atas sepanjang garis adiabatik. B, gas mengalami proses ke bawah sepanjang garis adiabatik. C, mengalami proses kemanapun dalam area 1. Dan D, gas mengalami proses kemanapun dalam area 2. Oke, jadi untuk yang A dan B, oke, kalau bicara tentang grafik PV, nah di sini di soal ini, di grafik PV ini, kita punya garis yang menunjukkan terjadinya proses adiabatik gitu di sini. Nah, pada proses adiabatik, sesuai dengan definisinya, adiabatik itu tidak menggunakan color. Itu proses yang tidak menggunakan color atau Q. Sehingga sepanjang garis ini tidak digunakan color sama sekali. Sehingga untuk pertanyaan yang A dan B, apabila gas mengalami proses ke atas sepanjang garis adiabatik, yaitu dari awal mula-mula ke sini, dari awal mula-mula ke atas mengikuti garis, kemudian yang B adalah dari sini ke bawah mengikuti garis, kita bisa simpulkan bahwa ini tidak menggunakan color sama sekali, atau nilai Q-nya adalah 0. Oke, sementara untuk area 1 dan 2, yaitu untuk pertanyaan C dan D, gas mengalami proses kemanapun dalam area 1 dan gas mengalami proses kemanapun dalam area 2. Untuk grafik adiabatik, apabila gas mengalami prosesnya itu di bawah grafik adiabatiknya, nilai Q atau colornya yang digunakan akan bernilai negatif, dan apabila di atas, itu akan bernilai positif. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa untuk C bernilainya negatif, dan untuk D atau di area 2 itu bernilainya positif. Untuk colornya. Oke. Jadi ini untuk jawaban nomor 5 bagian A. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Pak Sri dan teman-teman.
Izinkan perkenalkan, nama saya Marvus Subekti dengan NIM 165-21220. Saya dari kelompok 4 dari kelas Fisika 17 akan membahas mengenai soal tutorial Fisika Dasar ITB modul 8 nomor 1 bagian B. Dan ini adalah soalnya, ini bab terakhir seingat saya mengenai termodinamika dan teori kinetik gas. Nah, sebelumnya saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Di sini saya akan membahas nomor 1 bagian B. Sebuah emas mempunyai atau memiliki massa molar sebesar 197 gram per mol. Kemudian sebuah sampel emas murni memiliki massa 2,5 gram. Pertanyaannya adalah A. Berapakah mol sampel emas tersebut? B. Berapakah banyak atom dalam sampel emas tersebut? Oke. Jadi karena bab terakhir termodinamika ini sangat berhubungan dengan kimia, sebenarnya kita bisa menyelesaikan soal ini sama seperti konsep di SMA ya. Cuman kali ini kita akan membahas sesuai dengan persamaan-persamaan yang ada di buku Holiday terlebih dahulu. Oke, jadi ini solusinya. Yang pertama, kita ketahui bahwa massa molar emas itu artinya setiap 197 gram gitu ya. Itu baru menghasilkan 1 mol gitu ya, atau sebaliknya ya. 197 gram akan per mol, artinya 197 gram per 1 mol. Dan massa sampelnya adalah 2,5 gram gitu ya. Jadi terlihat bahwa massa sampelnya sangat kecil daripada massa molar emas. Jadi terlihat bahwa sudah dipastikan juga molnya kecil ya. Jadi kita bisa menggunakan nanti hukum perbandingan. Untuk persamaan yang saya berikan di sini adalah persamaan yang terdapat di buku Holiday, di mana untuk jumlah mol atau banyaknya mol di dalam suatu sampel adalah massa sampel tersebut dibagi dengan massa molarnya. Untuk kasus di kimia di tingkat SMA, kita mengetahui bahwa rumus mol adalah massa per massa relatifnya atau M per MR biasanya. Itu sama saja, cuma untuk di fisika dasar ITB ini atau di fisika dasar di tingkat kuliah, itu kita akan menggunakan persamaan ini. Itu ya. Sebenarnya sama saja, jadi kita akan mendapatkan 0,0127 mol. Oke, kemudian yang B, berapakah banyak atom dalam sampel emas tersebut? Oke, kita tahu nih teman-teman kalau dalam 1 mol itu terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 atom atau partikel. Jadi dalam 1 mol itu akan terdapat segini nih, 6 kali 10 pangkat 23 atom partikel. Maka untuk jumlah mol yang kecil teman-teman ya, di bawah 1 ini ya, berarti 0,0127 mol akan menghasilkan apa? Kita tinggal menggunakan perbandingan. 1 mol akan menghasilkan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Maka untuk 0,0127 mol akan menghasilkan N buah partikel. Oke, kita tinggal substitusi ya, atau kita tinggal pindah ruaskan N partikel ke sebelah kiri dan 1 mol per 0,0127 mol ini ke ruas sebelah kanan. Sehingga hasilnya apa? Sehingga hasil seperti ini ya. Hasilnya terdapat 7,64 kali 10 pangkat 21 partikel di dalam emas. Jadi kita ketahui teman-teman ya, bahwa memang emas itu berapapun masanya itu padat, jadi terdapat banyak sekali partikel ya, hingga 10 pangkat 21 partikel. Oke, mungkin sekian penjelasan dari nomor 1 bagian B untuk modul 8 Fisika Dasar ITB. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh banget untuk mengirim pertanyaan melalui link yang akan kami taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini dan kalian suka dengan channel kami, kalian bisa like dan subscribe video dan channel kami, karena kami akan terus membahas soal-soal lainnya yang tentunya menarik dan seru teman-teman. Oke, so see you next video, bye bye. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Asril, serta yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal B.2. Berikut soalnya. Jadi ada gas ideal, suhu 10 derajat Celcius, tekanan 100 kPa, volume 2,5 meter kubik. Ditanyakan dua hal. Pertama, jumlah mol gas tersebut. Dan yang kedua, volume 2 setelah suhu dinaikkan ke 30 derajat Celcius dan tekanan dinaikkan ke 300 kPa. Ini soalnya mudah. Jadi untuk yang A kita hanya perlu masukkan ke rumus PV sama dengan nRT. Kita bolak-balik rumusnya, lalu masukkan nilai-nilai tadi, jangan lupa dikonversi ke unit-unit yang seharusnya, maka akan kita dapatkan 106,2 mol. Kemudian yang bagian B, ini kita pakai
hukum Boyle-Gay-Lussac atau Combined Gas Law, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kita bolak-balik lagi, lalu masukin unit-unitnya, maka akan kita dapatkan 0,892 meter kubik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karissa Zahrani Putri, NIM 165212269. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial Fisika 8, nomor 3 bagian B. Tentukan A jumlah mol dan B jumlah molekul dari gas yang memiliki volume 1 cm kubik pada tekanan 100 Pascal dan temperatur 220 Kelvin. Oke, kita memiliki data sebagai berikut. Kemudian, kita akan menghitung yang A dulu. Jumlah mol sama dengan N. Nah, kita bisa menggunakan rumus persamaan gas ideal, yaitu tekanan dikali volume sama dengan mol dikali R dikali delta T. Sehingga molnya sama dengan P dikali V dibagi R dikali delta T. Oke, kita masukkan angkanya, kemudian kita dapatkan jumlah mol gas adalah 5,47 dikali 10 pangkat min 8 mol. Yang B jumlah molekul gas, N besar, rumusnya adalah mol dikali nilai Avogadro. Nilai Avogadro itu 6 dikali 10 pangkat 23. Sehingga jumlah molekul gasnya adalah 32,82 dikali 10 pangkat 15 molekul. Halo, nama saya Anthony. Hari ini saya akan menjelaskan soal tutorial modul 8 nomor 4 bagian B, Fisika Dasar. Jadi mari kita mulai. Jadi di soal sebelumnya diketahui P-nya itu sama dengan 0,03 PA. T-nya itu 2 kali 10 pangkat 6 Kelvin. M-nya itu sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Dan K-nya sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per K. Jadi untuk mencari kecepatan RSM-nya, kita bisa mencarinya dengan rumus V RSM sama dengan akar dari 3 KK dikali T per M. Lalu kita masukin 3 dikali 1,38 kali 10 pangkat min 23 itu merupakan K-nya ini tadi. Lalu dikali T yaitu 2 kali 10 pangkat 6K Kelvin per M-nya tadi 9,11 kali 10 pangkat min 31. Lalu dihasilkan kalinya dan mendapatkan hasilnya yaitu 9,53 dikali 10 pangkat 6 meter per second. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Tisna, NIM 165212255 akan menjelaskan soal tutorial Fisika Dasar 1A Modul 8 bagian B nomor 5. Ketahui pada rentang temperatur 310 Kelvin hingga 330 Kelvin, tekanan P dari gas non-ideal dihubungkan dengan temperatur T dan volume V oleh persamaan berikut. P sama dengan 24,9 Joule per Kelvin T per V min 0,00662 Joule per Kelvin kuadrat T kuadrat per V. Berapa kerja yang dilakukan oleh gas jika temperatur dinaikkan dari 315 Kelvin hingga 324 Kelvin pada tekanan konstan? Untuk solusinya, pertama persamaan tersebut kita ubah dalam bentuk V, yaitu V sama dengan 24,9 T min 0,00662 T kuadrat per P. Karena tekanan konstan, maka terjadi proses isobarik, yaitu W sama dengan P delta V. Delta V sendiri adalah volume akhir min volume awal, yaitu kita simbolkan V2 min V1. Kemudian kita tulis persamaannya menjadi P dalam kurung 24,9 T2 min 0,00662 T2 kuadrat per P min 4,9 T1 min 0,00662 T1 kuadrat per P. Karena P dan P saling coret, maka kita tinggal menghitung bilangnya saja. Kemudian kita substitusikan nilai T1 dan T2 ke persamaan sebelumnya, yaitu 24,9 dikali 324
min 0,00662 dikali 324 kuadrat min 24,9 315 min 0,00662 dikali 315 kuadrat. Didapat hasilnya adalah 186,03 Joule. Perkenalkan, saya Fuasra Sendria dengan NIM 1652162 dan saya yang akan membahas soal nomor 6 bagian B dari tutorial Fisika Dasar 1A. Oke. Jadi, ini adalah soalnya, tentukanlah nilai rata-rata energi kinetik translasi dari molekul gas ideal pada temperatur 0 derajat dan 100 derajat. Berapakah nilai rata-rata energi kinetik translasi per mol untuk gas ideal pada temperatur 0 derajat dan 100 derajat Celcius. Nah, untuk yang A dan B, yaitu rata-rata energi kinetik translasi dari molekul gas ideal. Nah, ini langsung masukkan rumus saja, rumus untuk translasi dari molekul. Translasi dari molekul itu memiliki rumus EK sama dengan 3/2 KT. KT itu adalah konstanta tekanan gas, yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23. Nah, di sini kita menggunakan temperaturnya satuan Kelvin. Jadi, kita harus mengubah dulu dari Celcius menjadi Kelvin, yaitu dengan dijumlahkan atau ditambahkan oleh 273. Sehingga 0 derajat Celcius itu setara dengan 273 Kelvin. Jadi langsung kita masukkan rumus dengan temperaturnya adalah 273 dan ditemukan bahwa energi kinetik untuk kondisi A yaitu 565,11 kali 10 pangkat min 23 Joule. Untuk yang temperatur 100, kita ubah dulu dari Celcius menjadi Kelvin, yaitu 373 Kelvin. Kemudian dimasukkan rumus, di mana 3/2 KT, di mana K adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23, dan T adalah 373 Kelvin. Sehingga didapatkan 372,11 kali 10 pangkat min 23 Joule. Untuk yang C, itu kita sudah mencari hal yang berbeda lagi, yaitu energi kinetik dari translasi per mol. Jadi untuk setiap molekulnya. Yaitu kita menggunakan EK sama dengan 3/2 RT, di mana RT-nya bernilai 8,3145. Nah, kita juga di sini harus menggunakan temperatur dengan satuan Kelvin, sehingga kita ubah dulu dari Celcius menjadi Kelvin dengan ditambahkan 273. Kemudian langsung dimasukkan rumus untuk yang C, temperaturnya adalah 273 Kelvin, sehingga ditemukan bahwa rata-rata energi kinetiknya adalah 3404,78 Joule. Sedangkan untuk yang kondisi 100 derajat Celcius, dia memiliki rata-rata energi kinetik sebesar 4651,96 Joule. Oke, mungkin sekian untuk nomor 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Hanif Maulana Pradana. NIM saya 165212334, seperti sudah tertera ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tutorial Fisika Dasar yang modul 8 ya, untuk bagian B yang nomor 7. Jadi khusus nomor 7 saja. Nah, langsung saja ke soal. Gambar di samping menunjukkan siklus yang tersusun atas 5 proses, yaitu ini ya, proses termodinamika dengan diagram PV tekanan volume, di mana AB adalah proses isotermal ya, dengan pada 300 Kelvin, kemudian BC adalah proses adiabatik, usahanya adalah 5 Joule, kemudian CD adalah proses isobarik ya, karena tekanan konstan, yaitu 5 atmosfer di sini ketahui. Kemudian DE adalah isotermal, dan yang terakhir EA adalah adiabatik dengan perubahan energi dalam sebesar 8 Joule. Jadi delta U-nya ini adalah EA dari EA adalah 8 Joule. Nah, berapa besar perubahan energi dalam gas pada proses CD? Nah, kan kita tahu ya bahwa ini dari keseluruhan prosesnya adalah dari A ke A lagi, dimana di sini ya saya tuliskan proses perubahan energi dalam delta U dari A, B, C, D, E, A, jadi A ke B ke C ke D ke E dan terakhir ke A, dimana kita tahu kalau dari
akhirnya adalah pada titik yang awal ya. Jadi ya berarti perubahan energi dalamnya delta U-nya adalah 0. Jadi di sini sama dengan 0. Nah, dan kita ketahui juga bahwa delta U dari A, B, C, D, E, A adalah delta U dari penjumlahan delta U dari A, B, B, C, C, D, D, E, dan E, A. Jadi jumlahkan semua perubahan energi dalamnya pada masing-masing proses ya. Nah, ini delta UAB ditambah dengan delta UBC. Nah, di sini ada minus ya, karena di sini CD itu adalah prosesnya ke kiri. Begitu juga dengan DE dan EA ya. Sehingga ini minus, minus, dan minus. Delta UEA kemudian sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu ya bahwa delta UAB tadi atau proses AB adalah isotermal ya, dan kita ketahui bahwa syarat isotermal itu perubahan energi dalamnya delta U-nya AB adalah 0. Nah, kemudian delta UBC di sini adalah proses adiabatik, dan kita ketahui bahwa adiabatik itu, dan di sini kita ketahui usaha ya 5 Joule. Nah, berarti kita ubah ke usaha, di mana pada proses adiabatik usaha adalah negatif dari delta U ya, atau delta U-nya itu adalah negatif dari usahanya. Di sini negatif WBC, usaha BC. Kemudian dikurangi dengan delta UJD pada tekanan konstan ya. Tadi 5 atmosfer, berarti pada proses maksud saya isobarik. Nah, tapi tadi kan kita yang ditanyakan dari delta UJD itu. Jadi di sini kita biarkan saja seperti ini, karena ini nanti yang akan kita cari. Kemudian dikurangi dengan delta UDE ya. DE itu kan isotermal. Nah, tadi isotermal berarti kan 0 ya, perubahan energi dalamnya. Kemudian dikurangi yang terakhir adalah perubahan energi dalam dari EA. Di sini kan EA adiabatik. Berarti oh ya, dan ini tadi perubahan energi dalamnya langsung diketahui ya, sebesar 8 Joule. Jadi ini kemudian delta UJ minus, kan tadi yang dicari adalah minus delta UJD ya, delta UJD-nya. Jadi kita pindahkan luas saja delta UJD-nya, sehingga akan kita dapatkan sama dengan dimana usaha BC ini adalah 5 Joule tadi, dan karena minus ini minus 5, dan dikurangi dengan delta UEA ya. Delta UEA tadi langsung diketahui nilainya adalah 8 Joule, sehingga minus 5 dikurangi 8. Akan kita dapatkan perubahan energi dalam dari proses JD adalah minus 13 Joule. Jadi itu saja pembahasan singkatnya. Jadi terima kasih telah menonton dan semoga membantu. Saya mohon maaf apabila ada yang salah dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Nugraha dengan NIM 1652121. Dan pada video kali ini saya akan membahas tutorial 8 fisika dari kinetik gas bagian B nomor 8. Tekanan awan gas atau bintang oleh temperatur 50 Kelvin adalah 1 kali 10 pangkat 8 Pa. Asumsikan diameter molekul gas adalah 20 nanometer. Berapakah jalan bebas rata-ratanya atau mean free path? Oke. Kita punya temperatur, tekanan, dan diameter. Untuk mean free path itu kita punya rumus. Mean free path itu 1 per akar 2 dari P kali diameter kuadrat per N kali V. N kali V ini adalah jumlah mol per volume. Berarti target kita adalah mencari nilai mol per volume ini. Berarti kita cari V dulu. Nah, kita cari V dari rumus PV sama dengan nRT. Artinya V itu N kali R kali T per P. Kita tinggal masukkan value yang kita tahu, dan hasilnya kita dapatkan volumenya 415,5 kali 10 pangkat 8 meter kubik. Untuk mencari N per V, kita bisa pakai jumlah mol dikali bilangan Avogadro per V. Artinya molnya 1 saja, kali 6,02 kali 10 pangkat 23 per volume yang diketahui. Kita mendapatkan N per V hasilnya 1,449 kali 10 pangkat 13 mol per meter kubik. Untuk mencari mean free path-nya, berarti kita tinggal masukkan ke rumus ini, 1 per akar 2pi kali d kuadrat dikalikan dengan N per V. 1 per akar 2 dikalikan dengan pi yang 3,14 dikali 20 nanometer kuadrat. Berarti 20 kali 10 pangkat 9 kuadrat dikalikan dengan 1,449 kali 10 pangkat 13. Kita dapatkan hasil mean free path-nya adalah 38,85 meter. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Cikita Asanisa dari NIM 1652148. Saya dari kelas fisika 17 dari STAY dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tutorial modul 8 yang membahas termodinamika. Saya akan menjelaskan bagian B nomor 9. Jadi ada kontainer yang isinya campuran 3 jenis gas dan mereka itu saling nggak bereaksi. Di sini diberikan banyak mol untuk masing-masing gas
dan kapasitas volume, ya kapasitas volumenya buat atau CV-nya itu buat masing-masing gas itu berapa. Nah, yang ditanya ini kalau dicampur itu berapa jadinya CV-nya. Nah, di sini kita catat N1-nya 2,4, CV1-nya itu 12, N2-nya 1,5, CV2-nya 12,8, N3-nya 3,2, dan CV3-nya ini 20. Nah, di sini kalau campur berarti kan N-nya tinggal dijumlah aja gitu ya. N campuran berarti tinggal dijumlah semuanya N1 tambah N2 tambah N3, kita dapat N campurannya ini 7,1 mol. Dan di sini yang belum kita tahu itu CV campurannya itu berapa. Ini yang ditanya. Nah, di sini kita kasih pengandaian, misalnya gitu terjadi perubahan suhu sebesar delta T. Nah, energi internal masing-masing gas kan dia punya N1 dan CV1. Nah, itu bakal berubah gitu buat masing-masing. Dan juga energi internal campuran itu berubah karena energi internal masing-masing gas juga berubah. Nah, di sini kita tahu gitu karena energi itu kekal, kita dapat delta E campuran itu pasti sama dengan penjumlahan semuanya atau sama dengan delta E internal 1 tambah delta E internal 2 tambah delta E internal 3. Dan sini kita tahu kalau delta E internal itu sama dengan N dikali CV dikali delta T. Kita masukin substitusi untuk masing-masing bagian. Kita bagi semuanya dengan delta T, ini bisa dicoret. Sisanya kayak gini aja. Sekarang kita pindahin si N campuran ini ke ruas kanan, supaya kita dapat CV campurannya. Kita tinggal substitusi dari data yang udah diketahui, kita dapat CV campurannya ini adalah 15,775 Joule per mol Kelvin. Jadi CV campurannya ini 15,775 Joule per mol Kelvin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kenneth Div dengan NIM 165212227. Saya akan melanjutkan pembahasan untuk nomor terakhir, modul 8 fisika ini untuk kelompok 4, yaitu nomor 10B. Nah, di sini di soal diberikan sebuah siklus termodinamika dengan informasi, jika kita baca soalnya ada informasi molnya 1 mol, gas ideal monoatomik, temperatur T1, T2, dan T3 sudah diberikan, dan di sini diberikan tekanan awal pada titik 1, yaitu 1 atmosfer di sini. Nah, kita di sini ada cukup banyak pertanyaan dari A sampai P. Pertama itu untuk proses dari 1 sampai 2, berapa besar kalor, Q, perubahan energi dalam atau delta U, dan kerjanya, usaha W. Ditanyakan yang sama juga untuk proses dari 2 ke 3 yang bersifat di sini dikatakan adiabatik, dan sama juga untuk proses 3 sampai 1. Dan yang terakhir untuk satu siklus penuh, yaitu dari 1, 2, 3 sampai kembali lagi ke 1. Di sini juga ada pertanyaan tambahan untuk M sampai P. Berapa volume dan tekanan pada titik 2 dan volume dan tekanan pada titik 3. Langsung saja kita ke jawaban. Pertama sudah saya tuliskan datanya di sini ya, tadi T1, T2, T3, dan kita bisa menganalisis dari gambar grafik. Kalau di sini kita lihat ada grafik tekanan terhadap volume. Nah, kalau kita lihat, misalkan ini sumbu X ya, dari 1 ke 2 itu besar X-nya sama, atau bisa bilang besar volumenya sama. Jadi kita bisa simpulkan V1 sama dengan V2. Dan itu sifatnya isokorik. Jadi delta V-nya 0 ya, karena mereka sama, jadi tidak ada selisih perbedaan volume. Lalu, karena ini adiabatik, adiabatik itu artinya kalor pada sistemnya itu 0 Joule ya. Jadi, besar energi dalam itu berlawanan dengan usahanya. Dan lalu yang terakhir, dari 3 ke 1, di sini kalau di sumbu Y kita bisa lihat nilainya sama atau tekanannya sama. Jadi P-nya bersifat konstan atau sama. Dan itu disebut isobarik. Jadi kita mulai saja. Untuk yang A, karena isokorik, kita bisa simpulkan dulu pertama yang paling gampang dicari adalah W-nya. Karena delta V-nya 0, dan rumus W itu P kali delta V, kita dapatkan W-nya 0 Joule. Nah, lalu untuk delta U, kita bisa menemukan rumus F per 2 NR delta T. F per 2 ini ditentukan berdasarkan sifat gasnya ya. Maaf, partikelnya. Partikelnya ini dikatakan monoatomik.
Jadi karena dia monoatomik, kita menggunakan 3/2 NR delta T. Nah, di sini dikatakan N-nya 1 mol, dan untuk R-nya sudah saya berikan 8,31 Joule per mol Kelvin, itu adalah besar R. Dan delta T-nya karena dari 1 ke 2 ya T2 dikurang T1. Sini udah ada datanya, masukkan saja angkanya. Kita dapat delta U-nya atau energi dalamnya 3739,5 Joule atau 3,74 kilojoule ya kalau dibulatkan. Nah, karena W-nya 0, kita bisa simpulkan Q kalornya itu sama besar dengan delta U atau energi dalamnya. Yaitu sesuai dengan yang telah dijawab. Lalu kita lanjutkan untuk proses 2-3, yaitu dari titik 2-3 ini, dan sifatnya adiabatik ya. Jadi pertama kita bisa simpulkan kalornya itu 0 Joule, karena memang nilai energi dalam dan usaha yang dilakukan berlawanan. Kita bisa mencari energi dalam dengan rumus yang sama ya, tapi kali ini 3/2 NR dengan delta T-nya itu T3 dikurang T2. Di sini karena T3 lebih kecil, kita dapatkan nilai negatif. Energi dalam negatif itu artinya energi gas pada awalnya akan berkurang ya. Jadi energi dalamnya menurun, dan sistem pada siklus pada proses 2-3 ini menghasilkan usaha, gitu ya, mengeluarkan usaha. Nah, lalu yang ketiga, proses 3-1 dari titik ini ke titik ini bersifat isobarik. Untuk isobarik ini kita bisa menggunakan konstanta isobarik ya, Cp, untuk mencari kalor. Cp itu sebenarnya seperti sifat gas tadi, F/2NR, tapi ditambah 1R. Jadi F/2 tambah 1 NR kali delta T. Nah, di sini karena dia monoatomik, kalau ditambah 1, 3/2 tambah 2/2 jadi 5/2 ya. Jadi bedanya hanya 5/2 NR delta T, dan delta T-nya T1 kurang T3. Di sini juga T1 lebih kecil, jadi hasil akhirnya negatif, yaitu minus 3220,1 Joule. Nah, energi dalamnya menggunakan rumus yang sama, F/2 NR delta T, dan menggunakan T1 kurang T3, kita masukkan saja angkanya, dapat delta energi dalamnya sekian. Nah, di sini untuk mencari usaha, karena Q dan delta U-nya sudah dapat kita temukan, menggunakan persamaan Q sama delta U plus W, kita bisa dapatkan usahanya atau W-nya sama dengan kalor dikurang energi dalam, Q dikurang delta U. Dan kita dapatkan hasilnya sekian, negatif ya. Karena di sini Q-nya sangat negatif, dan delta U-nya negatif juga, jadi keduanya negatif. Ini untuk proses 3-1. Nah, jadi untuk proses satu siklusnya, cukup kita tambahkan Q total dari proses sebelumnya, karena kan satu siklus itu 1 sampai kembali ke 1. Di sini sudah 1-2, 2-3, dan 3-1. Jadi kita tambahkan saja semua yang sudah kita temukan, kita dapatkan Q-nya 519,4 Joule, sama juga usahanya segitu, dan energi dalam totalnya akhirnya 0 ya. Jadi karena siklus itu sifatnya tertutup, maka tidak ada energi yang keluar dari siklus ini, energi dalamnya, seperti itu. Nah, lalu untuk bagian E dan F, di sini saya mungkin hurufnya agak sedikit berbeda ya, karena mungkin agak rumit kalau A sampai P. Saya tuliskan aja misalkan ini E dan F, yaitu untuk E itu untuk bagian M dan N, dan F itu untuk bagian O dan P. Nah, untuk menentukan V2 dan P2, kita perlu mengetahui dulu sifat isokorik tadi bahwa P1 sama dengan V2. Jadi karena ada persamaan ini, kita bisa gunakan persamaan PVNRT untuk di titik 1. Karena P1 sudah diberikan, yaitu 1 atmosfer, dan kita sudah mengetahui T1 dan R serta molnya. Sehingga kita bisa menemukan volume pada titik 1 yang besarnya sama dengan volume 2. Jadi di sini saya ganti saja volume 2. Kita dapatkan dengan memasukkan angkanya T1, R, N, dan V, kita dapatkan 2,46 kali 10 42 meter kubik. Nah, dengan V2 yang sudah diberikan, kita juga bisa mencari tekanan di titik kedua ya, dengan rumus yang sama. Tapi kita memasukkan temperatur titik 2 dan volume pada titik 2. Kita dapatkan besar tekanannya 2,027 kali 10 45 Pascal. Dan ini besarnya kurang lebih 2 atm ya, 2 atmosfer. 2 kali lipatnya P1. P1 itu 1,013 kali 10 45 Pascal. Nah,
Yang kedua yang terakhir, volume dan tekanan pada titik 3. Di sini kita bisa menggunakan sifat isobarik dari grafik, yaitu P3 sama P1. Karena di soal sudah diberikan P1 1 atmosfer, maka kita dapatkan P3 1 atmosfer. Dan menggunakan tekanan P3 ini, kita bisa mencari V3-nya. Karena data-data nRT3 sudah diketahui, T3 455 Kelvin, N dan R sudah diketahui, kita bisa dapatkan volume pada titik 3-nya 3,73 kali 10⁴ min 2 meter kubik. Nah, sekian penjelasan saya untuk nomor terakhir, 10B modul 8 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tonton terus video tutorial kita, semoga bisa bermanfaat buat kalian juga ya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya.